3, 2, 1, let's go. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cece Lilia Simatupang dengan NIM B1B122060. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu ada kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Nah, pengeluaran pemerintah dapat terbagi menjadi dua, yaitu ekshaustif adalah pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi dan menghasilkan barang lain lagi. Nah, yang kedua adalah transfer. Transfer adalah pemindahan dana kepada individu, masyarakat, atau perusahaan, terutama untuk kepentingan sosial. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Di sini ada yang pertama yaitu adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat. Nah, adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat di mana sekali-sekali pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut sudah selesai. Nah, pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, di mana mereka ini sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Akibat baik pengeluaran cenderung meningkat. Nah, kecenderungan ini disebut dengan displacement effect. Juga pergolakan dalam masyarakat yang menuntut keadilan, pemberantasan korupsi, pemberantasan antar warga, antar kampung, antar suku, dan antar agama. Semua akan dituntut peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Bila anggaran belanja biaya dengan utang harus ada pengambilan pinjaman selama perang yang disertai dengan bunganya. Harus ada pula subsidi bagi para veteran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang maupun jasa akan meningkat juga. Banyak barang dan jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta, seperti misalnya kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan prasarana, jalan dan jembatan. Prasarana pemutusan atau drainage untuk pembuangan limbah cair di kota-kota. Ini jelas harus ditangani oleh pemerintah. Meningkatnya penghasilan menuntut jumlah barang dan jasa yang lebih banyak, serta kualitas barang dan jasa yang lebih baik. Nah, selanjutnya yang ketiga adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan, dan kesehatan. Urbanisasi biasanya terjadi bersama-sama dengan industrialisasi dan perkembangan ekonomi. Orang mau pindah dari desa ke kota karena banyak hal yang menarik di kota, seperti tingkat upah yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah-musyawarah, pemungutan suara, rapat-rapat, dan sebagainya. Pemerintah harus mengusahakan ini semua karena pemerintah memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau individu dalam masyarakat. Contoh yang jelas ialah setelah Indonesia beralih dari sistem pemerintah yang sentralistis ke sistem demokratis, ke sistem desentralisasi dalam otonomi daerah. Semua daerah di sini menyelenggarakan pilkada dengan sistem pemilihan langsung nama-nama calon kepala daerah. Nah, selanjutnya yang kelima adalah pemborosan dan korupsi.
Semakin berkembangnya peranan pemerintah itu justru melibatkan adanya ketidakefisienan atau pemborosan dan birokrasi, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Ditambah lagi, bila penegak hukum tidak baik di negara tersebut, akan menciptakan kesempatan korupsi yang semakin besar. Dampak dari peranan pemerintah di sini, contohnya yang jelas dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengeluaran meningkat juga dengan usaha pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK. Persidangan yang dilakukan terus-menerus memerlukan biaya yang tidak sedikit. Peranan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di sini menambah kesibukan dan peranan pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya yang keenam yaitu pemberantasan pembangunan ekonomi. Untuk negara yang sedang berkembang, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin mencolok karena pemerintah bertindak sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi. Pemerintah mengarah usaha pembangunan melalui rencana-rencana pembangunan. Misalnya pemerintah Indonesia dalam masa Orde Baru menyusun garis besar haluan negara dan rencana pembangunan 5 tahun dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh yaitu program kesejahteraan sosial. Timbulnya program kesejahteraan sosial seperti program panti asuhan, rumah jompo, dan sebagainya, serta penanggulangan bencana alam seperti dampak banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu adanya perubahan iklim. Iklim dan lingkungan merupakan barang pabrik karena memiliki sifat non-exclusion dan non-rival incompetition. Karena itu tak pelatak lagi kalau pemerintah harus campur tangan dalam masalah penanggulangan dampak perubahan iklim dengan adanya gas rumah kaca atau GRK yang lepas ke atmosfer, maka terjadilah pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam pengeluaran negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu efisiensi dalam pengeluaran negara. Efisiensi dalam pengeluaran negara di sini terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama kriteria penilaian kebijakan pemerintah, di mana untuk menilai kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada dampak dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai dampak terhadap alokasi faktor produksi atau kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Dampak lainnya ialah kebijakan pemerintah terhadap distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian atau distribusi penghasil real kriteria pada umumnya digunakan untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah adalah kriteria, yaitu yang pertama adanya keadilan atau equity, yang kedua adanya efisiensi ekonomi atau economic efficiency, yang kedua kebapakan atau paternalisme, dan kebebasan perorangan. Di mana kriteria keadilan di sini atau equity di sini adalah berarti bahwa kebijakan pemerintah harus mempunyai akibat yang tidak berat sebelah. Kriteria ini digunakan secara luas untuk menilai kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua itu kriteria efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi sering disebut juga atau Pareto optimality, merupakan kriteria yang sangat banyak digunakan oleh para ahli ekonomi. Untuk menilai kebijakan pemerintah, kriteria ini tidak banyak digunakan oleh para ahli yang bukan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada kriteria paternalisme, di mana kriteria paternalisme di sini yaitu berdampak dalam beberapa kasus. Kebijakan pemerintah adalah untuk menyediakan barang-barang atau jasa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh masyarakat. Sekalipun pemerintah ingin melayani masyarakat sebagai keseluruhan, tetapi pemerintah mempertimbangkan pula kebutuhan setiap individu secara terpisah. Misalnya jaminan sosial atau social security untuk golongan tertentu dengan cukup untuk hari depan mereka. Contohnya seperti ketentuan anak umur tertentu harus masuk sekolah tanpa mengingat apa ada keinginan mereka untuk masuk
sekolah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kebebasan perorangan. Pada umumnya, orang memberi nilai tinggi terhadap kebebasan perorangan. Maka dari itu, pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan perorangan ini harus sekecil mungkin. Kebebasan ini sulit dijabarkan secara kuantitatif, seperti halnya dengan masalah keadilan atau equity tadi. Apabila pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluarannya, maka hal ini akan mengurangi kebebasan wajib pajak untuk membelanjakan sebagian dari penghasilannya seperti yang mereka kehendaki. Selanjutnya di sini yaitu pedoman bagi kebijakan pemerintah. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama harus ditentukan sasaran dari setiap pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah, misalnya apakah kita ingin meningkatkan kesempatan kerja atau produksi total atau produksi rata-rata ataupun distribusi penghasilan yang lebih merata. Yang kedua, harus dibandingkan hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan pemerintah dengan seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Selanjutnya yang kelima yaitu kebijakan subsidi. Nah, kebijakan subsidi di sini terbagi menjadi dua, yaitu subsidi penurunan harga dan subsidi pemberian dana. Itu yang pertama. Yang kedua itu dampak subsidi barang dan jumlah tertentu. Subsidi penurunan harga dan subsidi pemberian dana di sini terbagi menjadi dua, yaitu A. Pendekatan Hicks. Yang kedua pendekatan Slutsky, di mana yang pendekatan Hicks ini adalah pendekatan Hicks di sini yaitu jika kita ingin menilai besarnya subsidi itu dalam bentuk uang kepada konsumen, agar supaya konsumen juga dapat berada pada tingkat kepuasan yang sama atau kurva tak acuh. Seperti halnya kalau konsumen mendapat subsidi dalam bentuk pengurangan harga, maka kita harus menggeser garis budget ke kanan dan menggambarkan garis budget yang sejajar dengan garis budget atau BD yang menyinggung kurva tak acuh. Selanjutnya, yang B. Yang B yaitu pendekatan Slutsky. Di mana pendekatan Slutsky di sini yaitu kalau kita ikuti anggapan Slutsky bahwa konsumen harus diberi subsidi sedemikian rupa sehingga ia akan dapat membeli sejumlah barang yang sama banyaknya. Seperti kalau ada penurunan harga, maka garis budget atau BD harus digeser ke kanan sampai ke titik F. Dalam hal ini besarnya subsidi sama saja untuk kedua alternatif, yaitu tetapi subsidi dengan tambahan penghasilan ternyata memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada subsidi dengan penurunan harga. Nah, yang kedua itu dampak subsidi barang dan dalam jumlah tertentu. Terbagi menjadi yang pertama subsidi mengurangi jumlah pembelian barang. Sebelum ada subsidi keseimbangan konsumen pada titik E dengan kuantitas pangan yang dikonsumsikan sebesar F1 dan barang lain sebesar M1, pemerintah memberikan subsidi atau bantuan pangan sebesar OF9 tanpa harga, tetapi konsumen tak boleh menjual kembali barang tersebut. Ini berarti konsumen dapat mengkonsumsi OF9 tanpa mengurangi penghasilan. Nah, di sini selanjutnya ada B, yaitu mengubah konsumsi total. Di samping pemerintah memberi subsidi, juga menarik pajak untuk membiayai pengeluarannya. Kebijakan ini ternyata dapat tidak mengubah konsumsi total untuk barang-barang yang disubsidikan. Penjelasannya dapat menggunakan yang disubsidikan. Sebelum pajak kurva permintaan terhadap pangan adalah D dengan harga P dan jumlah yang diminta OFP, pemerintah mengenakan pajak yang akan menggeser pemerintah menjadi DP dan jumlah yang diminta sebesar OFP. Pemerintah kemudian memberikan subsidi yaitu OF6 dalam bentuk in natura yang akan membentuk kurva permintaan. B9,
maka jumlah seluruh permintaan adalah OFP tambah OF6 sama dengan OFT. Dengan demikian konsumsi total tidak berubah, yaitu tetap setinggi OFT. Selanjutnya ada C, yaitu konsumsi menjadi berlebihan atau overconsumption. Kadang-kadang terdapat juga jumlah subsidi barang tertentu akan meningkatkan konsumsi barang yang disubsidikan dibandingkan bila diberikan subsidi uang atau cash transfer. Hal ini terjadi apabila jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah yang disediakannya. Ingin untuk dibeli konsumen dengan asumsi konsumen mempunyai cukup uang atau tunai. Ada D, yaitu konsumsi menjadi terlalu rendah atau underconsumption. Nah, hal ini merupakan kebalikan dari apa yang telah diutarakan yang tadi, bahwa jumlah subsidi barang yang sudah pasti atau tertentu lebih kecil daripada apa yang diharapkan konsumen kalau dia mempunyai uang tunai. Misalkan dalam hal perumahan, pemerintah menyediakan tipe 36 dengan 2 kamar saja. Kalau ada konsumen yang memakai rumah tipe 54 dengan 3 kamar saja disebut tidak subsidi. Sedangkan subsidi uang konsumen mengkonsumsi barang sebesar OH3 dan konsumen menjadi lebih baik karena berada pada kurva tak acuh IC3 yang lebih tinggi dibanding dengan dampak subsidi barang maupun tanpa subsidi. Beberapa contoh subsidi yaitu ada 2, yaitu yang pertama subsidi beras atau pangan kepada para pegawai negeri dengan tujuan untuk membantu para pegawai. Samping itu ada tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu stabilitas harga barang atau untuk menghindari inflasi. Yang kedua, subsidi pupuk kepada para petani dengan tujuan untuk mendorong petani lebih banyak menghasilkan beras dengan menggunakan pupuk lebih banyak sehingga produksi beras dapat meningkat dan harga beras tetap rendah karena biaya produksi rendah. Samping itu juga ada tujuan lain, yaitu untuk stabilitas harga pangan beras tadi, karena harga pangan beras dapat mempengaruhi harga-harga barang lainnya. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi pengeluaran pemerintah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, itu yang A. Yang B itu pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang C, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. D, pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.